Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham BDMN. Kita akan coba analisa untuk proyeksi harganya dari beberapa analisis nanti ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham BDMN atau Bank Danamon Indonesia. Nah, ini salah satu perusahaan bank yang menurut saya baik ya secara fundamental, dan emiten ini juga royal ya, dia bagi dividen rutin ya guys. Bahkan Covid kemarin ya, pasca Covid ya, ini Maret kan Covid, tetap bagi dividen ya, walaupun nggak begitu jauh dari Covid, bagi dividen. Setelah Covid pun dia masih bagi dividen ya. Oke, kita akan coba analisa, nanti akan menggunakan beberapa pendekatan guys ya. Oke, kita lihat dulu untuk company profilnya. Nah, ini untuk Bank Danamon ya, Bank Danamon Indonesia. Ini pengendalinya adalah MUFG Bank ya, Limited. Nah, ini perusahaan ini ya. Ini pengendalinya hampir 92% ya, dan masyarakat cuma 7,53. Jadi sebenarnya sangat ini ya, kering ya. Sebenarnya masyarakat kecil di sini ya. Nah, ini untuk lokal, kita lihat lokalnya. Lokal sekitar 3,24 ya untuk masyarakat. Untuk forensnya bahkan cuma berapa ya, foren cuma 0,12 ya. Nah, ini untuk BDMN ya. Kita akan coba bedah dari laporan keuangan dulu. Nah, ini untuk BDMN ya, ini per kuartal kita akan menggunakan kuartal 1 dan kuartal 2 ya, untuk melihat perbandingan nanti untuk IPS nya sendiri. Nah, kita lihat untuk asetnya ini, BDM punya aset sekitar 193 ya. Dan dulu bentar. Nah, 193 triliun ya. Ini dinyatakan dalam bentuk tujuan ya. Jadi nanti teman jutaan, dalam bentuk jutaan. Jadi nanti teman-teman ketika buka laporan keuangan dan melihat disajikan dalam bentuk jutaan, nanti nolnya ditambah 6 ya. Ketika di sini tulisnya ribuan, nanti nolnya ditambah 3. Kalau di sini ditulis dalam bentuk dolar, nanti dikalikan dolar ya. Jadi bentuknya US dollar. Nah, kalau di sini jutaan, jadi ini nolnya ditambah 6. Jadi ini sekitar 193 triliun ya untuk asetnya sendiri. Nah, untuk ekuitasnya masih ini ya. Untuk ekuitasnya 40 triliun karena liabilitasnya sekitar 147 triliun ya. Ini masih ada ekuitas sekitar 45 triliun untuk Bank Danamon sendiri. Nah, kita lihat ya untuk labanya seperti apa. Untuk operasionalnya ada sekitar ya, untuk pendapatan bunga sekitar 8 triliun, terus beban bunga sekitar 1,5 triliun. Jadi masih ada 6,9 triliun untuk labanya sendiri. Nah, untuk laba bersihnya sekitar 1,7 triliun ya. Untuk IPS-nya sendiri 173 ya. Ini TPS per kuartal 2 ya. Jadi nanti kita akan masukkan di sini ya, di formula kita untuk IPS-nya ini berapa nanti ya. Nah, kita coba cek dulu ya. Ini untuk 173 ya. Nah, kita lihat ya untuk kuartal sebelumnya atau kuartal 1. Nah, untuk labanya kuartal 1 cuma ini ya, masih di bawah kuartal 2 ya. Kuartal 2 1,7 dan ini 8,84 ya untuk labanya sendiri. Jadi untuk IPS sendiri 87 ya. Jadi atau 89 lah kita bulatin, karena ini 87,99, mungkin kita bulatin 88 ya. Nah, ini untuk IPS-nya sendiri per kuartal 1 tuh ada 88 ya, dan di sini per kuartal 2 jadi 173, artinya ya naik sekitar 85 ya. Jadi 85 dengan 88 jadi sekitar 173 ya, ini sekitar 85 untuk IPS-nya ya. Ini sebenarnya kalau kita bandingkan ini ya, untuk labanya sendiri naik sekitar 70% guys ya, kalau kita bandingkan secara year to year-nya nih ya. Untuk IPS-nya sendiri sama ya, naik sekitar 70% ini untuk kenaikan IPS-nya ya, Bank Danamon ini. Jadi sebenarnya emiten ini menarik ya, nanti kita akan perbandingkan ya dengan harga yang
uh, ini ya dengan harga yang sebelumnya ya, atau di tahun-tahun belakang tuh historisnya seperti apa. Ini untuk dari segi laba udah ketemu guys ya, ini labanya oke ya untuk emiten ini. Dan kalau kita lihat ya di sini juga bagi dividen ya, emiten ini rutin bagi dividen ya untuk ke ini ya, ke pemegang sahamnya ya, ini rutin ya untuk bagi dividennya. Nah, kita coba lihat masukkan ke formulanya. Ini udah sekilas tadi udah ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus Benjamin Graham ya, dia kan punya kostata gini ya, 15 kali 1,5, 15 nya tuh per guys ya, 15 itu per. Jadi saya tidak tahu formulanya seperti apa, cuma dengan pengalaman beliau ini dia mempunyai formula segini ya, 15 kali 1,5 ya, ini kostatanya dia beliau atau Benjamin Graham. Dan ini untuk IPS-nya ya, IPS-nya kan 73 tadi ya kan per kuartal 2, dan ini untuk BPS-nya book value-nya untuk BDM itu sekitar ini ya, sekitar 4.629 ya, dan itu ini ya saya dapat ini dari RTI, dan ini untuk harga wajarnya segini ya, 425. Nah, kita akan coba simulasikan ya, simulasikan. Nah, ini kan per kuartal 1 ya, per kuartal 1 kan 88 nih. Ini ya 88 kuartal 1, dan kuartal 2 kan jadi 173, jadi ini dikurangin 173 artinya ya sekitar 85 ya. Nah, ini tak masukin ke formula ke sini ya, 85 ya. Nah, kuartal 3 dan 4 kan kita belum keluar ya untuk laporannya, di keterbukaan belum ada, jadi belum rilis. Nah, mungkin kita bisa ini ya, seandainya ya, ini seandainya ya, kita pakai konotasi seandainya dengan kata ini ya, seandainya misalnya performanya itu sama ya, dari baik kuartal 3, kuartal 4 nanti sama ya. Nah, misalnya nih guys, misal 5 ini tetap sama, karena kalau kita lihat per 2 kuartal ini range-nya sama ya, di 88 dan 85 ya. Nah, seandainya itu per kuartal 3 itu 85, nah bisa ini ya, proyeksi harganya segini ya guys ya, proyeksi harganya segini, misalnya nih proyeksinya segini. Kalau seandainya ini kembali ke ini ya, IPS-nya masih di angka 85, dan mungkin kuartal 4 jadi 85 juga. Ini sekitar segini ya untuk proyeksi harganya kalau kita menggunakan rumus dari Benjamin Graham ini ya. Jadi range-nya searah sini ya, sekitar 4.000 sampai 5.000-an ya untuk formula dengan Benjamin Graham ini ya. Nah, untuk harga saat ini nanti kita akan coba cek ya. Untuk di teknikalnya harga saat ini di 3.000 ya, kemarin turun ya, turun 0,3%, turun tipis guys ya. Tadi kita coba lihat. Nah, ini untuk pendekatan dengan analisa formula dari Benjamin Graham. Coba kalau kita menggunakan formula pendekatan dari per industri sejenis. Nah, kita coba ya untuk formulasikan dengan formula ini, cuma kita modifikasi ya, dengan pernya ini kita rubah. Kali ini beliau menggunakan 15 ya, dan ini kita akan coba menggunakan per dengan emiten atau sejenis ya. Nah, ini ada beberapa, ini BBJA ini pernya sekitar 28, BBRI kita 13 ya, BBNI 8,92, BMRI sekitar 10. Nah, kalau misalnya ini misal pernya itu 10 ya, ngikutin BMRI misal ya, ini mungkin proyeksi harganya sekitar segini ya. Di kuartal 3 sekitar 3.400-an ya. Ini kalau kita ngikutin proyeksi harganya BBRI ya, dan ini misal kuartal 3 tetap sama ya, 85 85. Nah, sekitar ini ya ketemu 4.000-an, 4.200-an untuk proyeksi harganya seandainya kuartal 3 tetap sama ya, tetap sama. Dan ini misal kuartal 4 juga sama. Nah, sekitar 4.800 ya. Ini dengan menggunakan pendekatan per. Nah, misalnya pernya itu kita menggunakan pernya BBNI. Nah, BBNI misal kita menggunakan per BBNI. BBNI kan cuma 8,9 ya. Nah, kita 8,92. Ketemu seperti ini ya. Jadi proyeksi harganya sekitar 4.600 dan ini 3.900 ya.
dan ini 3.200 di kuartal 2. Jadi masih kemungkinan ini masih bisa ya, kemungkinan ini masih bisa ke 3.200 ya. Tapi kalau kita lihat untuk proyeksi harga yang ini kemungkinan di 3.900. Sebenarnya kalau kita ngambil range dari 5.000 ke 3.000-an ya, atau 3.200 ya, kita mungkin kalau ngambil tengah-tengah ya sekitar 3.500 ya, atau 3.900 masih oke, ataupun 4.000-an ya. Mungkin ini ya di area 3.900-an ini masih oke ya. Karena range-nya ini tertinggi 59 dan ini 46 ya. Jadi kalau kita ngambil tengah-tengah ya mungkin di area 3.500 sampai 3.900 guys. Kalau mau ini ya, kita merediksi harganya. Nah, sekitar segitu ya kalau kita menggunakan formula ini ya. Jadi memang banyak hal ya yang mempengaruhi harga saham. Cuma dari beberapa analisis ya, dari studi kasus. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, ketemu ini ya, terus kita menggunakan pendekatan emiten sejenis dengan pair. Nah, kemungkinan akan di arah sini ya, di arah 3.900-an. Nah, kalau seandainya ini pairnya mirip-mirip ya, atau kita samakan. Cuma kalau kita menggunakan pair rata-rata pair, nah ketemu ya di arah sini ya, 5.000-an ini. Karena emang book value-nya itu sekitar 4.629 ya. Jadi udah tinggi guys. Seandainya ini balik ke book value udah kenyang ya, kita di 4.600 book value-nya sendiri dari BDMN. Nanti teman-teman cek aja ya di RTM, mungkin saya ini kalau teman-teman penasaran ya, karena untuk BPS-nya sendiri 4.629.73 sebenarnya untuk lengkapnya ini. Kalau data DRT seperti itu ya. Jadi ini masih under value ya, karena di bawah harga bukunya ya untuk BDMN ini. Nah, coba kita lihat untuk ini ya. Nah, ini sebentar ini buat dulu ya. BDMN tuh pun ini ya pernah punya performa yang bagus tuh di 2019 ya. Bentar, tarik dulu. Nah, BDMN tuh pernah punya formula bagus di 2019. Nah, ini kalau kita lihat nih pairnya ya, pairnya BDMN nih ya 2019 tuh sekitar 4.700 ya. 470. Terus 103 ya untuk 2001, ini 161, dan ini rutin bagi dividen ya, per tahun rutin. Bahkan range dividennya tuh DPR-nya sekitar 40 sampai 34 ya, atau 34 sampai ke 45%-an ya untuk DPR-nya sendiri atau dividen rasionya ya. Nah, untuk di kuartal 2 ini kan nanti kalau seandainya ini seperti ini ya, di 85 ketemu 3345 ya. 343, sorry guys, kok keliru mulu sih. Nah, kita akan cek ya, karena tertingginya tuh ini ya, per 4 tahun tuh sekitar 417 itu 2019 ya. Dan 2020 tuh 103, jadi belum ada separuhnya ini ya. Dan 2001 cuma 161, jadi ini udah lebih tinggi ya, karena tadi kan udah 173 ya. Nah, kita akan coba formulakan ya nanti ini dengan menggunakan pendekatan IPS berbanding historis ke belakang ya. Nah, kita akan menggunakan patokan ini ya, 147 ini karena tertinggi selama 4 tahun, dan ini 2019, jadi ini harusnya di bawah harga itu ya, nggak jauh beda. Dan harusnya harga saat ini harus di atas harga 2 tahun ini ya. Kita akan coba cek ya untuk teknikal sendiri. Tadi 2019 ya, karena tertingginya tuh 2019. Nah, 2019 tuh pernah sampai ke sini ya. Ini sebelum bagi dividen guys ya. Artinya IPS-nya kan di arah sini ya. Ini sampai ke 9.000 ya. Itu 2019 dengan pairnya tuh ini ya, 417 tadi ya. 417 ini pendekatan IPS-nya ya. Nah, ini pendekatan historis IPS, bahkan IPS 417 ini pernah sampai ke 9.000. Artinya dengan IPS 343, nah setidaknya ya enggak di bawah harga itulah ya, setidaknya ya. Ini seandainya pasar merespon dengan harga kinerja ya. Nah, kita lihat ya untuk 2009 atau 2020, 2001 ya, karena harusnya tuh lebih tinggi ya, karena untuk pairnya seandainya nanti pairnya itu benar-benar kuartal 3-nya 85, kuartal 8
empatnya 85 itu artinya kan udah di 340-an ya. Jadi udah di atas 2 tahun ya. 2 tahun dari karena kan cuma 100 sampai 170 kan tadi untuk per 2001 dan cuma 100 ini ya. Cuma 103 ini per 2020. Artinya harusnya logikanya dengan per segini harganya lebih tinggi dari 2020 2001 ya. Nah, kita lihat ya. 2020 ya ini ya. Nah, di sini tuh pernah sampai 3.500 ya. Nah, ini bahkan belum ada separohnya pernya ini ya. Nah, bahkan untuk kalau dihitung sampai saat ini udah ngelebihin per dari 2001 ya. 2001 kan cuma 160 ya. Bahkan kalau kita lihat per saat ini udah 173. Harusnya logikanya udah di atas harga 2001 ya. Nah, kita lihat ya, seandainya nanti kuartal 4 85 juga harusnya lebih di atas ini ya. Di sini itu 3.500 ya, harusnya mungkin ya sampai situ. Kalau seandainya kita menggunakan per kuartal 4-nya juga 85, artinya dia udah di 350-an ya. Harusnya di area sinilah minimal di area sini di 5.000-an ya. Karena untuk per 400 tuh di area sini ya. Di area sini kemarin. Nah, dan kalau kita lihat data sini belum ada stock split juga ya. Jadi harusnya harganya mungkin ya seandainya pasar merespon dengan kinerja harusnya nggak di bawah inilah, di bawah ini, di atas 2 tahunnya ini ya, 2020 2001 sudah di atas itu dan di bawah harga 2019. Nah, kalau aku mau tarik sekitaran situ ya, kalau kita menggunakan pendekatan IPS dengan historical price, nah ketemu ya sekitar ini di area 5.000-an ya. 5.000-an tadi ya, 100, dan ini kan pernah sampai 9.000 ya. Ini 9.000 dan ini kemarin bentar. Ini tertingginya di arah sini ya. Di 2001 tuh sekitar 3.500 ya. 2001 ini sebelum dividen ya. Ini berarti di arah sini ya. 2001 untuk 2020 itu di area 3.000 ya, 3.000-an memang udah di harganya, dan 2001 di area 3.500. Nah, kita cek ya. Kita catat dulu, dan ini 2.000 ya. 2030 tadi ya, dan 3.000 ya. 3.030 dan ini di 3.500. Nah, bahkan ini cuma IPS-nya segini ya, belum ada separohnya ini ya. Nah, kalau kita logika ya areanya harusnya di area range sini ya. Antara 45.000, nah ya, kalau boleh ya ini ya. Kalau prediksi saya di area ini ya. Nah, seandainya ini antara 3.500 sampai 5.300 nih ya. Kalau seandainya pasar merespon nih guys ya. Dan ini menurut saya ini under value karena untuk PBB-nya, book value-nya cuma ini ya, masih 4.629 nih. Harga bukunya aja segini. Dan untuk saat ini kan masih 3.000 kan, saat ini masih di 3.000, jadi masih ada lumayan ya harganya. Nah. Oke guys, sekilas ya untuk analisa ya dari saham BDMM ya. Kalau menarik ya bisa dimasukin ke list teman-teman, kalau tidak menarik ya abaikan ya. Dan jangan lupa cek kembali ya, karena mungkin ada sedikit kekeliruan ya dalam saya menjalankan ya, cek kembali ya guys ya. Oke, kalau teman-teman ada request untuk pembahasan atau ngecek emiten mana untuk proyeksi harganya, silakan aja ya tulis komentar. Terima kasih telah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.